mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama-sama dan malam hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik gitu ya. Eh, Pioneering success, gimana sih cara kita mencapai sukses gitu ya. Dan sebenarnya banyak sekali trik-triknya dan banyak sekali tipsnya, tapi karena waktu, hari ini kita akan belajar dua hal aja, yaitu tentang mindset dan juga attitude gitu ya. Izin share screen dulu teman-teman. Bentar. Oke, apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya. Oke, oke. Kita langsung mulai aja. Terima kasih. Mungkin sebelum kita memulai seluruh rangkaian pembelajaran kita malam hari ini, supaya semuanya lancar, mungkin saya ajak kita untuk 1 menit kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sahabat-sahabat Trek Pro dimanapun teman-teman berada. Jadi hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik yaitu pioneering success, cultivating a winning attitude. Apa sih sebenarnya gitu ya bahasa kerennya? Bagaimana kita mencapai kesuksesan melalui attitude gitu ya, melalui sebuah sikap sebagai seorang pemenang gitu ya. Nah, teman-teman, ada satu guru yang namanya Tony Robbins, dia berkata gini, eh, emotion is created by motion gitu ya. Yang artinya adalah emosi kita itu sangat tergantung dari gerak-geriknya kita gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Trek Pro dimanapun teman-teman berada saat ini, ambil tempat duduk yang nyaman gitu ya. Boleh sambil ada kopinya, ada tehnya atau minuman ringan gitu ya sambil mengikuti kelas ini. Jangan sampai ngantuk atau lemas gitu ya karena menurut Tony Robbins kalau kita gerak-geriknya lemes, gerak-geriknya ngantuk, otomatis emosi kita pun juga akan ngantuk gitu ya. Tapi kalau teman-teman semangat, tentunya nanti eh, emosi kita, daya fokus kita juga pun akan semangat gitu ya. Baik sahabat-sahabat Trackpod dimanapun berada, jadi untuk pendahuluan gitu ya. Saat ini kita menghadapi satu dunia yang sangat kompetitif gitu ya. Sehingga sikap seorang pemenang itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Jadi sikap pemenang yang tadi kita sebut dengan winning attitude gitu ya, sangat penting untuk mencapai kesuksesan kita. Jadi sesi ini akan mengeksplor strategi-strategi utama kita untuk merintis kesuksesan kita dan mempertahankan pola pikir positif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Baik, sahabat-sahabat. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa itu mindset? Silakan teman-teman boleh tulis di kolom chat. Silakan. Ada yang mau coba apa sih itu mindset gitu ya? Nah, Desi Wahyu nih pola pikir. Terus yang lain, teman-teman yang lain boleh silakan. Apa sih mindset itu? Ada yang lain? Oke, ya. Jadi betul ya tadi yang teman kita Desi itu berkata bahwa mindset itu atau pola pikir itu adalah keyakinan yang mengarahkan cara kita menangani situasi, cara kita memilah apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi teman-teman ingat apa sih mindset itu? Mindset itu pola pikir ya, yaitu adalah keyakinan yang mengarahkan cara kita menangani situasi, cara kita memilah apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kenapa mindset itu penting? Ya, teman-teman Track Pro. Jadi, mengembangkan sebuah growth mindset atau pola berpikir yang maju itu sangat penting untuk merintis kesuksesan kita. Jadi, bagaimana kita kalau ada tantangan tuh disebutnya kita merangkul tantangan itu gitu ya. Kemudian kita bertahan
dalam menghadapi kalau misalnya ada setback atau ada kemunduran gitu ya. Dan kita belajar dari kritik. Itulah komponen kunci dari eh, sikap seorang pemenang. Nah, ada satu guru kita yang namanya Carol Dweck. Jadi dia membagi mindset itu menjadi dua, gitu ya teman-teman. Ada yang namanya fixed mindset dan ada yang namanya growth mindset. Apa sih bedanya gitu ya teman-teman? Mungkin apa sih bedanya fixed dan growth? Nah, seperti yang ada di layar teman-teman semua. Jadi kita lihat nih, kita lihat yang tengah gitu ya. Kalau kita ngomong tentang skills atau kita ngomong tentang keterampilan, orang yang fixed mindset itu dia akan bilang gini, aduh kalau skill atau mindset itu adalah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, sesuatu yang udah tetap gitu ya. Udah deh nggak bisa diapa-apain karena ini udah pemberian Tuhan yang udah kayak gitu aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu ya. Sedangkan orang yang punya pemikiran growth mindset, dia akan bilang bahwa iya, skill ini kita harus bisa peroleh dari kerja keras. Dan skill ini adalah sesuatu yang selalu bisa kita tingkatkan. Nah, kalau menghadapi tantangan gitu ya, bagaimana orang fixed mindset bersikap, dia akan bilang gini, aduh, kalau ada tantangan, ini sesuatu yang harus kita hindari gitu ya. Karena apa? Karena kalau ada tantangan nanti bisa menunjukkan kelemahannya kita. Dan orang yang punya pemikiran fixed mindset itu cenderung mudah menyerah. Nah, kalau kita lihat sebaliknya nih, teman-teman ya, kalau kita lihat di orang-orang yang growth mindset, dia harus mengatakan bahwa, aduh, kalau ada tantangan itu justru ini sesuatu yang harus kita sambut, kita rangkul, ya, seperti tadi yang saya bilang ya. Tantangan itu harus dirangkul gitu ya. Ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh dan lebih persisten, lebih istilahnya lebih tahan gitu ya, lebih persisten itu lebih tahan ya teman-teman semua ya. Nah, kemudian kita lihat kalau ada effort gitu atau upaya kerja keras. Orang fixed mindset bilang, ah nggak perlu kita kerja keras, ngapain orang dari dulu udah begini, guenya udah begini ya begini gitu ya. Sedangkan eh, kalau orang growth mindset bilang upaya kerja keras itu penting. Karena itulah jalurnya untuk kita nanti menjadi orang yang ahli, menjadi orang yang hebat gitu. Kalau orang fixed mindset bilang, ya nggak perlu lah, karena dari dulu kita udah begini aja, nggak akan bisa berubah gitu ya. Dan kalau ini dilakukan, ini akan membuat kita lemah gitu ya, karena ini challenge-nya ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau ada orang yang kasih feedback gitu ya, ada orang kasih umpan balik. Orang main orang yang fixed mindset cenderung ya dia defensif, dia nggak mau terima gitu ya. Enggak, ini bukan gua gitu ya. Ini memang gua begini dan lain sebagainya dan gampang tersinggung. Kalau orang bilang, aduh, kamu tuh ya kurang berkomunikasi, langsung dia berasa, siapa bilang gua nggak bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman lihat ya, kalau orang yang punya growth mindset, dia akan merasa bahwa, wah, setiap umpan balik atau feedback ini adalah sesuatu hal yang berguna nih. Ini menjadi sumber pembelajaran kita gitu ya. Dan kita selalu dievaluasi nih, wah kalau ada orang ngomong gini, gue bapak kurang nih komunikasinya. Nah, ini mungkin hal yang perlu dicatat. Saya perlu belajar lagi komunikasi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada setback atau kemunduran gitu ya. Misalnya kita udah plan mau kerjakan project ini, tapi kemudian ada sesuatu yang membuat project kita tuh mundur gitu ya. Orang fixed mindset akan menyalahkan orang lain. Ini pasti gara-gara dia nih. Dia sih nggak bantuin kita atau orang IT-nya nggak benar atau orang bisnisnya nggak jelas gitu ya. Dan dia biasanya mudah menyerah. Sedangkan kalau orang yang growth mindset, dia akan lihat bahwa wah kalau ada setback atau kemunduran ini sebagai peringatan untuk ya kita harus berjuang lebih hebat lagi gitu ya. Jadi teman-teman lihat ya bedanya yang merah dengan yang hijau gitu ya. Jadi kalau orang yang merah itu selalu berpikirannya sempit gitu ya. Pikirannya hanya ya udah gua nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, segala macam. Sedangkan orang growth mindset selalu berpikir bahwa hal-hal yang di luar out of the box gitu. Dia cari selalu tantangan-tantangan yang baru. Nah, teman-teman, saya mau cerita satu dulu gitu ya. Di Korea Selatan ada seorang yang bernama Lee Hee-ah gitu ya. Dia itu seorang pianis. Tapi sayangnya dia itu lahir dalam keadaan yang cacat gitu ya teman-teman.
Jadi waktu dia lahir, tangan kiri maupun tangan kanannya itu cuma ada dua jari, yaitu jari kelingking dan jari jempol di dua-duanya. Jadi kalau kita lihat jarinya itu seperti capit kepiting gitu. Dan dia nggak hanya cacat di tangan, kakinya pun cacat. Jadi kakinya itu tinggi sebelah gitu ya, sehingga pada umur dia 3 tahun kakinya salah satu harus diamputasi. Tapi anak ini suka sekali main musik gitu ya. Nah, selain tangan dan kakinya yang bermasalah, ternyata otaknya juga bermasalah dalam arti otaknya tuh sangat rentan. Jadi kalau dia stres sedikit atau dia kecapean atau penuh sedikit langsung sakit kepala yang hebat gitu. Ya udah akhirnya eh, dia coba belajar dan dia suka sekali musik gitu ya. Terus dia bilang ke orang tuanya dia mau belajar main piano. Dilesin lah oleh orang tuanya ke tempat main piano gitu ya. Tapi waktu dia dilesin, guru-guru di sana kayaknya nggak suka sama dia. Semua bilang, aduh, Li, kamu pulang aja deh. Kamu tuh nggak bisa dengan cuma jari yang seperti capit kepiting itu gitu ya. Kamu akan bisa deh mainin musik apapun gitu ya. Apalagi main piano katanya. Piano itu butuh 10 jari. Kamu tuh cuma punya 4 jari gitu ya. Udah nggak bisa deh pulang aja, pulang, pulang, pulang gitu. Akhirnya dia dikeluarkan dari tempat les pianonya. Tapi nggak nyerah, itu ya teman-teman dia nggak menyerah sampai akhirnya orang tuanya mencarikan guru les gitu ya pribadi datang ke rumahnya dia. Tapi memang Lee ini orang yang sangat kalau kita bilang ya growth mindset itu ya dia dia selalu berasa ya saya pasti bisa. Saya harus ada tantangan ya saya coba lagi ya. Dia belajar satu lagu teman-temannya dia belajar satu lagu klasik itu sampai untuk bisa memainkan satu lagu itu dia belajar sampai 5 tahun. Bayangin untuk satu lagu aja dia belajar 5 tahun. Itu partiturnya sampai udah sobek-sobek semua gitu ya. Tapi dia akhirnya bisa memainkan satu lagu itu ya, satu lagu klasik. Nah, karena dia mau bisa memainkan lagu klasik itu, akhirnya oleh orang tuanya dia diikutkan ke dalam perlombaan gitu ya. Aduh, orang tuanya bilang, aduh anak saya ini udah bisa nih main musik. Coba deh saya ikutin dia ke pertandingan gitu ya, ke kompetisi. Dia mainkan lagu itu, karena ini lagu klasik yang sangat bagus gitu ya karya Chopin namanya Impromptu Fantaisie Impromptu gitu ya waktu dia main ternyata semua juri itu terkagum-kagum melihat dia main dan akhirnya dia jadi juara. Nah teman-teman setelah dia jadi juara dia diwawancara nih dia diwawancara oleh wartawan TV gitu ya. Oh kok kamu bisa sih dia bilang jadi juara apa rahasianya. Terus dia bilang gini, saya ini adalah gadis biasa namun saya cacat. Tapi meskipun saya cacat itu bukan berarti saya mudah menyerah dan putus asa, dia bilang. Saya percaya selalu ada harapan kalau saya bekerja keras untuk mewujudkannya. Dan hari ini berhasil untuk menjadi juara. Dan kemudian dia bilang gini lagi, saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan kasih saya 4 jari untuk menginspirasi teman-teman semua. Bah, dia Tuhan itu menggunakan saya dengan caranya yang ajaib sehingga saya bisa memainkan piano ini dan menjadi juara. Bahkan dia bilang, kalau saya punya 10 jari, mungkin saya hanya jadi pemain piano yang biasa-biasa aja. Dan mungkin saya nggak jadi juara. Teman-teman, itulah growth mindset ya. Teman-teman, pilih IHA ini akhirnya dia jadi juara. Dan kemudian presiden eh, dari Korea itu memberikan penghargaan buat dia. Nah, teman-teman itulah growth mindset. Bagaimana anak kecil yang cacat gitu ya, tapi dia akhirnya bisa jadi juara. Nah, kita lanjutkan, nah, teman-teman, dari mana sih mindset itu ya, gitu ya. Jadi mindset itu datang dari informasi, ya. Informasi atau referensi yang kita terima setiap hari gitu ya. Dari setiap informasi dan referensi yang masuk ke dalam otak kita.
Dari setiap informasi yang masuk ke dalam otak kita itu, akhirnya itu menjadi keyakinan. Setelah itu menjadi keyakinan, sikap kita akan mengikuti keyakinan itu, dan akhirnya tindakannya pun mengikuti. Dan kalau itu sudah menjadi keseharian kita, otomatis itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi hasilnya. Contoh ya, contoh. Dulu waktu, bukan dulu ya, mungkin sekarang pun teman-teman ada pernah dengar misalnya orang bilang bahwa hati-hati kalau beli rumah nomornya 13 gitu. Ada mungkin yang pernah dengar itu, teman-teman? Ada yang mungkin dengar bahwa eh, ada yang pernah dengar bahwa jangan beli rumah nomor 13 nanti sial gitu. Ada teman-teman? Ya saya pernah gitu ya. Jadi saya selalu dibilangin sejak saya kecil. Angka 13 itu angka sial. Angka 13 itu angka sial. Terus menerus. Nah itu informasi dan referensi yang masuk ke otak saya. Sehingga itu akhirnya menjadi keyakinan yang nomor dua. Jadi saya yakin nih kalau saya beli rumah nomor 13 nanti sial gitu ya. Sehingga itu akan setiap kali lihat nomor 13 saya akan selalu bilang aduh ini memang nomor 13 tuh sial gitu ya. Dan akhirnya terjadi di dalam tindakan nih teman-teman. Waktu saya beli rumah, saya nggak akan pernah mau beli rumah nomor 13. Jadi kalau lagi nyari rumah, nyari apapun gitu ya, selalu ada nggak nomor yang lain gitu ya. Jangan nomor 13 karena nanti saya sial. Nah itu teman-teman ya. Jadi banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita ketahui itu ternyata dari informasi atau referensi yang masuk ke dalam otak kita. Selama bertahun-tahun itu masuk ke dalam otak kita sehingga akhirnya menjadi keyakinan, sikap, tindakan, dan hasil. Nah, gimana caranya teman-teman? Cara kita merubah ya informasi atau referensi ini. Sebelum itu ya, makanya teman-teman mungkin yang punya anak atau nanti atau teman-teman sendiri gitu ya, ingat informasi dan referensi yang masuk ke otak kita terus-menerus ini akan seperti tadi akan mengakibatkan kita punya keyakinan. Jadi perhatikan mulai hari ini apa sih yang masuk ke dalam otak kita gitu ya. Mungkin kalau yang masuk ke otak kita gosip melulu gitu ya, TikTok yang isinya cuma eh, cerita-cerita selebritis, gayung lope-lope pink gitu ya. Terus menerus tuh lama-lama itu akan menjadi keyakinan kita bahwa aduh orang sebaik apapun nanti akan selingkuh gitu atau hal-hal yang lain gitu ya. Jadi coba pikirin sekarang ya informasi dan referensi apa yang selama ini terus masuk ke dalam pikiran kita dan otak kita gitu ya teman-teman ya. Sama seperti anak-anak gitu ya. Kalau teman-teman tahu di Amerika waktu itu sempat ada seorang anak yang datang ke mall kemudian dia nembak gitu ya. Pakai pistol dia tembakin orang-orang di mall itu. Ternyata waktu diselidiki oleh polisi di Amerika itu ternyata apa? Ternyata dia setiap hari main game. Hobinya main game yang tembak-tembakan itu, permainan yang ngebunuh orang dan lain sebagainya. Nah itu informasi itu masuk terus ke otaknya dia, lama-lama itu menjadi keyakinan dia bahwa dia seperti orang yang bisa membunuh orang-orang jahat gitu ya. Akan akhirnya tercermin di dalam sikap dan tindakan dia. Dia datang ke mall, dia tembak-tembakin orang dan lain sebagainya. Nah teman-teman, eh, teman-teman trackpo, gimana caranya? Kita mengubah mindset gitu ya, mengubah mindset kita. Tentunya ya nomor satu gitu ya, kita harus rubah ya, harus rubah referensi yang masuk ke otak kita. Sekarang mungkin kita harus selektif nih, jangan semua kita masukin di otak gitu ya, semua yang jahat-jahat, yang nggak penting, ya mungkin kita harus hindarin. Karena kita harus masukin otak kita tuh hal-hal yang memang berguna buat kita gitu ya. Mungkin kayak seperti malam ini teman-teman ikut seminarnya Track Pro dan setiap hari Kamis ya teman-teman bisa belajar banyak hal itulah yang masuk ke kita gitu ya atau kita belajar yang lain saat ini mungkin belajar ekonomi belajar saham belajar menganalisa perusahaan dan sebagainya pastikan bahwa yang masuk ke otak kita sekarang adalah hal-hal yang berguna hal-hal yang nggak sia-sia gitu ya yang akhirnya nanti mengakibatkan kita melakukan atau mempunyai keyakinan yang aneh-aneh gitu ya itu yang pertama yang kedua adalah ubah cara kita bertanya ya.
teman-teman ya. Jadi kita mulai bertanya dengan menggunakan kata why. Kenapa ya? Kenapa ya harus saya lakukan itu? Kenapa ya kalau misalnya ada orang melakukan ini? Jadi kita terus diajar otak kita untuk berpikir kritis ya. Kenapa ya sekarang perusahaan ini labanya turun? Oh, mungkin karena dia begini, 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 begini. Kenapa ya ekonomi Indonesia sekarang mengarahnya ke seperti ini? Oh, kita bisa terus belajar, terus mulai dengan why gitu ya. Kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa saya harus mengambil pekerjaan ini? Kenapa saya harus lakukan ini dan itu gitu ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa kita mulai belajar kritis gitu ya. Kalau yang tadi yang pertama kita ubah referensi yang masuk, yang kedua kita mulai mulai lebih kritis, tanya why gitu ya. Nah yang ketiga yang saya mau kasih tips ke teman-teman adalah bagaimana cara kita merubah mindset adalah self talk. Jadi coba ngomong dengan diri kita sendiri gitu ya. Ubah pernyataan, misalnya kalau kita biasanya, aduh saya nggak bisa nih, saya nggak berhasil gitu ya. Ubah pernyataannya bahwa saya belum berhasil, bukan saya tidak berhasil. Gitu. Kalau saya tidak berhasil berarti seakan-akan teman-teman sudah menghakimi diri kita bahwa ya lu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kita bilang saya belum berhasil, itu growth mindset. Jadi kita belajar, oke, kalau saya belum berhasil, saya harus belajar lebih keras lagi, saya harus berjuang lebih hebat lagi, saya harus belajar lebih banyak lagi, saya harus melakukan ini dan itu supaya nantinya saya berhasil. Itu tiga hal sederhana yang mungkin saya bisa bagikan bagaimana cara kita merubah mindset gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita lihat satu video gitu ya, video film eh, berjudul A Million Dollar Baby gitu ya. Teman-teman santai nikmati filmnya, nanti kita belajar dari film ini gitu ya. Belum bergerak ya? Eh, belum bergerak, Pak. Mungkin bisa dipencet play. Udah nih tapi bentar ya. Coba saya stop share dulu. Saya share ulang. Bentar ya teman-teman ya. Kayaknya ada masalah nih. Wah nggak jalan nih. Oke. eh, Sambil menunggu ya. Mudah-mudahan. Oke. Ya teman-teman. Lihat dari film tadi banyak hal yang kita bisa pelajari gitu ya. Eh, karena waktu teman-teman kalau kita lihat ya si Maggie ini pertama dia punya mindsetnya dia ya dia punya growth mindset bahwa dia tuh nggak menyerah. Bahkan kalau teman-teman lihat tadi dia bangun pagi-pagi gitu ya 4:30 pagi dia lari sendiri di pantai gitu ya dia latihan hansak sendiri sebelum si pelatihnya itu mau melatih dia gitu ya. Dia cari uang setengah mati, kumpulin dari tip-tip sampai dia bisa akhirnya membayar untuk dia bisa dilatih. Dan lihat waktu dia akhirnya sampai dipukul sampai hidungnya patah gitu ya. Dia nggak menyerah teman-teman ya, karena dia bilang dia yakin kalau di fix hidungnya dia akan bisa mengalahkan lawannya. Nah teman-teman itu growth mindset. Dan pada saat kita belajar sesuatu, pada saat kita meyakini bahwa apapun yang masuk ke dalam
pikiran kita. Kita tahu bahwa orang yang growth mindset adalah orang-orang yang selalu melihat tantangan itu sebagai kesempatan. Makanya kita akan melihat bahwa itu salah satu jalan untuk kita nantinya menjadi sukses. Kita selesai dengan growth mindset, sahabat-sahabat Track Pro, masuk ke dalam hal yang kedua. Jadi seperti tadi di awal saya bilang bahwa apa sih yang kita mau pelajari untuk kita menjadi sukses. Malam ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama dari pola pikir tadi, growth mindset. Nah, yang kedua juga yang kalah pentingnya. Jangan cuma dari cara kita berpikir, tapi adalah bagaimana kita melakukannya, gitu ya. Nah, ini ada satu eh, motivational speaker atau pembicara motivator yang berkata, yang penting itu sebenarnya sikapnya kita, sikap Anda, bukan bakat Anda, yang akan menentukan tinggi atau besarnya keberhasilan Anda. Sekarang gitu teman-teman ya. Tadi kita belajar yang pertama adalah cara berpikirnya, kemudian sekarang kita belajar tentang sikapnya, gitu ya. Jadi nggak, kalau cara berpikirnya udah benar, nah sekarang kita belajar tentang bagaimana kita bersikap, ya. Jadi motivator ini berkata bahwa yang penting adalah sikap, gitu ya, bukan bakat. Jadi orang bisa aja bakatnya banyak, tapi kalau sikapnya jelek atau sikapnya buruk gitu ya, itu tentu akan membuat dia nggak akan bisa berhasil di dalam pekerjaannya dia. Nah, apa sih gitu ya, attitude kita itu atau sikap kita itu apa sih gitu ya. Nah, teman-teman ada tiga hal yang penting yang gampang sekali kita ingat adalah E, A, dan R gitu ya. Kalau ear itu, kalau teman-teman gabungin itu bahasa Inggris artinya mendengar gitu ya. Tapi sebenarnya adalah E itu adalah event, A itu adalah attitude, R-nya itu adalah result. Nah, teman-teman, event itu apa sih? Event itu adalah situasi atau kejadian atau peristiwa gitu ya. Nah, kemudian result itu hasil. Nah, kenapa saya bukanya dari ujung ke ujung gitu ya, teman-teman? Karena saya mau kita belajar satu hal. Waktu ada kejadian, waktu ada peristiwa, bagaimana kita mensikapinya adalah kita tahu dulu kita mau hasilnya seperti apa. Jadi misalnya ada satu kejadian gitu ya, teman-teman. Dan kemudian kita harus bersikap. Yang saya mau teman-teman belajar adalah sebelum kita mengambil sikap itu, kita pikirin dulu yang kita harapkan dari sikap kita itu hasilnya seperti apa. Contoh misalnya ya kalau kita mau hasilnya, katakanlah ada konflik di tempat kerja, di tempat belajar, atau di komunitas kita ya. Nah kita mau mensikapinya gimana nih? Kalau teman-teman pikir, ini orang nggak bener nih, gue mau ajak ribut. Ya kasih respon ribut. Otomatis hasilnya akan ribut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, saya mau berdiskusi, berdamai. Nah, sikap kita tentu akan lain gitu ya. Kita kasih sikap atas peristiwa tersebut adalah hal yang lain. Damai, diskusi, kasih ide dan lain sebagainya sehingga hasilnya pun jadi nggak berantem gitu ya. Jadi teman-teman ingat ada kejadian ditambah dengan attitude hasilnya sama dengan hasil ya. E ditambah A sama dengan R gitu ya. Situasi ditambah sikap hasilnya resultnya gitu ya. Contoh nih teman-teman contoh. Ada dua orang yang sama-sama pulang dari kantor. Sama-sama pulang jam 6 sore mereka sama-sama keluar dari kantor, pulang ke rumah mereka masing-masing. Naik mobil gitu. Di tengah jalan sama-sama mereka ternyata mobilnya pecah ban gitu ya. Di jalan tol pecah ban, kemudian mereka betulin ban mobilnya dan kebetulan hal yang sama juga handphone mereka tuh lowbat, mati gitu handphonenya. Nah, kedua istri-istri mereka tuh nungguin gitu ya. Mana nih suami-suami saya kok belum pulang-pulang gitu ya. Biasanya jam 7 udah sampai rumah, paling lama setengah 8, tapi ini udah sampai jam 9 malam, ternyata suaminya belum pulang. Udah dong, takut dong mereka telepon segala macam ke handphonenya kok nggak diangkat gitu ya. Jam 10 malam diketok rumahnya. Dua-duanya sampai di rumahnya, kemudian mereka ngetok pintunya. Nah, si suami yang A waktu dia ketok pintu, istrinya membuka pintu, langsung istrinya peluk suaminya. Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan, kamu sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu. Aku udah khawatir sekali kamu kenapa-napa, apa segala macam. Akhirnya dipeluk, dicium, kemudian diajak, ayo, ayo, saya udah siapin makan makan malam, mari kita makan malam. Akhirnya dia makan malam.
Orang yang kedua juga sama. Dia ketok pintu, istrinya buka pintu. Aduh, dia pas lihat suaminya, tapi yang terjadi apa? Dia marah-marah. Dari mana kamu? Pasti kamu nih selingkuh deh. Handphonenya dimatiin, saya nggak bisa kontak segala macam. Yang ada akhirnya piring terbang di rumahnya, kemana-mana gitu ya, piring terbang. Nah, teman-teman lihat dari dua contoh ini ya. Situasi atau kejadiannya tuh sama persis gitu ya. Yang beda adalah sikap atau responnya dari si istri-istri mereka. Yang satu menerima dan bersyukur, yang satunya marah-marah. Sehingga kita lihat adalah hasilnya pun beda gitu ya. Jadi teman-teman lihat cara kita melihat peristiwa. Karena peristiwanya itu sifatnya netral. Kejadian itu akan tetap sama seperti apapun, tinggal bagaimana kita mensikapinya gitu ya, memberikan respon sehingga uh, hasilnya akan terjadi seperti demikian. Nah, teman-teman, ini prinsipnya. Yang pertama, setiap kejadian itu netral. Jadi tadi ya, seperti contoh tadi, sama-sama pulang kantor, sama-sama lewat tol, sama-sama ban mobilnya pecah gitu ya. Kejadiannya sama, netral. Tinggal bagaimana kita memberi arti atau respon dari tindakan kita yang akan menjadikan hasilnya seperti apa gitu. Ini prinsipnya ingat, kejadian itu netral, arti yang saya berikan atau meaning itu yang akan menentukan respon dari tindakan saya. Yang kedua, sikap. Ini yang penting. Apapun respon yang akan kita berikan itu adalah pilihan kita sendiri. Nggak ada orang yang maksa kan untuk misalnya kayak tadi istrinya marah-marah atau istrinya meluk, itu kan nggak ada yang nyuruh gitu ya. Jadi respon saya adalah sebenarnya pilihan saya. Nah ini yang penting nih teman-teman. Nggak ada yang bisa membuat saya senang atau sedih kecuali saya mengizinkannya. Jadi nggak ada yang bisa bikin teman-teman tuh marah atau misalnya sedih kalau teman-teman tidak mengizinkannya gitu ya. Karena sekali lagi responnya adalah pilihan kita sendiri. Ini satu prinsip yang saya juga mau kita belajar malam hari ini teman-teman. Nah, ini teman-teman tahu penyanyi Taylor Swift gitu ya. Di salah satu lagunya dia ngomong gini nih, and the haters gonna hate, 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 hate. Jadi yang saya mau bilang adalah waktu kita percaya dengan respon kita, waktu kita yakin dengan mindset kita, waktu kita yakin dengan apa yang mau kita lakukan, kita jalankan. Jadi jangan terlalu dengar, wah kalau kerja begini nanti lu akan dikomplain, akan dikritik dan lain sebagainya. Karena ya itu, ya kalau haters tuh akan selalu hate gitu ya. Orang kalau udah jadi haters dia akan selalu hate, 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 hate gitu. Jadi teman-teman gak usah terlalu dipikirin gitu ya. Pokoknya kalau kita yakin mindset kita benar, growth mindset kita dan attitude kita benar, jangan khawatir bahwa kita percaya bahwa hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada satu kisah lagi, cuma kelihatannya waktunya nggak keburu. Nanti mungkin di lain waktu saya kalau ada kesempatan kita ceritakan gitu ya. Nah, teman-teman, yang saya mau share juga satu hal tentang reframing gitu ya. Kalau lihat dari sini, teman-teman lihat bahwa ini semua gambarnya yang sama, tapi cara kita memandangnya jadi berbeda gitu ya. Ada orang memandang bisa melihat yang A. Dia lihat keseluruhan tuh, ada pohon, ada gunung gitu ya, ada awan. Ada orang melihatnya dengan cara pandang B gitu ya. Dia lihat cuma pohonnya doang sama gunungnya, tapi dia nggak lihat jalanannya. Ada orang lihat dengan cara C gitu ya. Dia lihat cuma pucuknya doang gitu ya. Nah, ini contoh nih teman-teman ya waktu kita reframing. Misalnya contoh seluruh dunia sedang mengalami krisis. Kalau orang yang punya makna lama dia akan bilang gini, ah, nggak ada gunanya saya jualan orang lagi krisis, nggak akan ada yang beli gitu ya. Tapi kalau kita punya mindset yang maju gitu ya, kita akan bilang seperti ini. Wah, dalam kondisi seperti ini di mana orang sales malas jualan, ini justru kesempatan saya nih untuk berjualan dan sukses. Lihat ya teman-teman ya. Ini nanti kita latihan. Nah, saya mau lihat sebagai penutup ada satu klip lagi yang sebentar aja pendek yang saya mau kita lihat bareng-bareng. Oh, look who's here. I don't know. Is this from my father? From the back. Many meals, you know, it's unbelievable. Incredible. You're doing good. You're enjoying everything, all right? Excuse me. How you doing? Glad you come by. Can I talk with you? Sure. Can we do it outside?
So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rob, I made some connections. I could make some money on this, endorsements. Absolutely, do that. Thank you, Rob. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. You know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, this is gonna be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. Oh, what, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself, and this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only gonna end up bad for you, and it's gonna end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. It's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that people are making you out to be a joke and that I'm gonna be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Oke, teman-teman, lihat dari film tadi gitu ya. Jadi begitu ada tantangan, ingat jangan salah-salahin orang gitu ya. Empati praktis dalam segala hal, mulailah dengan pikiran yang terbuka. Jangan menghakimi berdasarkan masa lalu. Ambil 100% tanggung jawab, jangan menyalahkan orang, dan naikkan. Terakhir, jadi winning attitude itu adalah sukses 100% tanggung jawab saya. Bahagia itu 100% keputusan saya. Jangan menyalahkan, dan tidak ada alasan. Baik, teman-teman. Thank you. Eh, kita berhenti dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Saya kembalikan kepada Kitsa atau kepada Laurencia. Iya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di grup chat atau di raise hand boleh, teman-teman ya. Jadi nanti langsung on cam. Adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Saya Boleh, silahkan. saya Sultan Ibrahim Safrizal dari Yogyakarta. Iya, Pak. Silakan. Ingin bertanya Iya. tentang halo. Iya, halo, silakan, Pak. Oh, ingin bertanya bagaimana kita bisa mengaplikasikan mindset tersebut dalam kehidupan nyata. Sementara apa yang terjadi dalam
apa yang terjadi dalam simulasi tersebut tidak terjadi pada hal yang saya alami. Terus itu saja pertanyaan dari saya. Oke, oke, terima kasih Pak. Ya, jadi bagaimana cara kita mensimulasikan mindset tadi pada saat kejadian itu nggak terjadi dalam hidup kita ya. Baik, eh, rekan-rekan Rekpo tadi seperti mungkin yang saya bawakan gitu ya. Ada yang saya sharingkan di beberapa slide-slide di awal gitu ya. Jadi banyak hal yang terjadi karena eh, cara kita melihat masalah itu atau cara kita memandang masalah itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tadi kalau teman-teman lihat satu gambar yang kita lihatnya hanya ada yang cuma lihat pohonnya doang, ada yang lihat cuma pucuknya doang, atau lihat keseluruhan gambar. Nah, kita perlu reframe cara berpikirnya kita. Reframe itu namanya merubah gitu ya, merubah cara kita melihat. Kalau tadinya kita melihatnya dengan cara yang sempit, sekarang kita melihatnya dengan cara yang lebih besar lagi gitu ya. Eh, Bagaimana caranya? Yang pertama tadi untuk punya growth mindset adalah kita harus selalu menganggap bahwa setiap tantangan itu sebagai hal yang harus kita rangkul gitu ya. Jadi mungkin saat ini kita sedang punya tantangan, sedang punya hambatan. Mungkin dari kalau dulu kita berpikiran bahwa ya udahlah, gua nggak bisa lah lawan tantangan ini. Saya nggak bisa lah maju karena hambatannya terlalu besar. Tapi ingat orang growth mindset itu adalah orang yang selalu menganggap tantangannya adalah sesuatu yang harus dia rangkul. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, film yang petinju gitu ya, dia terus aja latihan, dia terus aja maju gitu ya. Bahkan even dia dipukulin sampai hidungnya eh, apa Benar. patah pun dia terus maju gitu karena dia tahu dia harus maju terus karena dia yakin dia bisa menang gitu. Memang saya nggak bisa menghakimi karena setiap orang punya permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin bagaimana cara kita bersikap adalah yang seperti tadi waktu kita melihat kita menerima tantangan, kita menerima kesulitan, caranya adalah ya kita harus berani untuk merangkul itu menjadi satu kesempatan kita untuk maju gitu ya. Melihat itu dari cara pandang yang berbeda bahwa oh tantangan ini justru akan membuat saya lebih kuat lagi. Tantangan ini justru akan membuat saya bisa sukses nantinya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Informasi dan referensinya harus kita rubah. Jadi kita harus belajar lebih banyak lagi. Kita harus berusaha lebih keras lagi. Kita harus berjuang lebih hebat lagi gitu ya. Untuk nantinya hal itu akan terjadi. Sekali lagi, setiap orang punya tantangan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita memberikan eh, respon dari growth mindset dan juga attitude tadi gitu ya teman-teman. Seperti tadi hal yang mudah adalah ya kalau kita punya masalah seperti ini, satu mindsetnya adalah kita rangkul. Jadikan ini sesuatu kesempatan untuk kita belajar. Yang kedua, bagaimana kita merespon. Tadi ya, kalau ada event, ada kejadian, ada peristiwa, nah, kita meresponnya seperti apa. Jadi kalau kita punya tantangan sekarang nih, tantangannya seperti si lakukan A, B, C, D. Nah, kita harus lakukan apa supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sekali lagi, masalah beda-beda, tapi berharap teman-teman dapat poinnya. Jadi dari pandangannya dulu, mindsetnya dulu dirubah, kemudian sikap yang kita berikan atas tantangan maupun kejadian yang kita terima itu yang akan membuatkan hasil yang nantinya kita mau. Itu sementara yang bisa saya jawab gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Pak ya. Saya Pak mau bertanya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ya. Karena maaf sekali karena waktunya. Eh, Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Itha Putra Santoso dari Ya, Kota Pasuruan, Jawa Timur. ya, Saya mau tanya yang tentang winning attitude. ya. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan winning attitude dalam jangka panjang tanpa terjebak dalam rasa perfeksionisme atau stres berlebihan yang justru merugikan kesehatan mental kita? Oke. Pertanyaan bagus nih ya. Bagaimana cara kita mempertahankan winning attitude? Baik.
Sekali lagi, yang perlu kita lakukan yang pertama mindsetnya ya. Ini sebenarnya hampir sama semua nih kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam chat juga ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mempertahankan growth mindsetnya gitu ya. Tadi growth mindset itu kan macam-macam ya, dari skill, tantangan, bagaimana kita terima feedback dan lain sebagainya. Itu dulu. Kalau kita sudah punya mindset seperti yang di growth mindset yang tadi, itu sebagai challenge, itu sebagai kesempatan kita maju dan lain sebagainya. Kalau kita terus-menerus punya pemikiran seperti itu, makanya itu kita akan bisa bertahan. Yang kedua, referensi. Informasi dan referensi yang masuk ke dalam otak kita, sekali lagi kita selalu harus cek, kita harus selalu evaluasi yang masuk ke kita ini seperti apa sih gitu ya. Mindset seperti apa yang informasi apa yang terus masuk ke dalam kita supaya kita bisa bertahan gitu ya. Karena dunia kan berubah, informasi dan teknologi dan lain sebagainya makin hari makin banyak yang masuk ke dalam otak kita. Kita harus pilih-pilih yang mana yang ya kita mau terima supaya sekali lagi kita juga nggak overwhelm, kita juga nggak stres, kita juga nggak kepenuhan, tapi kita pilih informasi apa yang harus kita terima. Yang ketiga adalah sikapnya tadi ya. Bagaimana kita bersikap atas setiap kejadian. Once kita setiap kali ada kejadian, kita tahu cara merespon setiap kejadian, kita tahu cara merespon setiap kejadian, kita tahu cara meresponnya. Tentunya hal itu akan terjadi terus dalam hidup kita sampai nanti kita udah nggak hidup lagi di dunia gitu ya. Jadi kita akan terus lakukan itu dan saya yakin 100% sih. Once kita lakukan itu semua, maka ya kita akan tetap punya winning attitude. Itu aja, mudah-mudahan itu menjawab. Thank you untuk Terima kasih Bapak. pertanyaan-pertanyaannya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum terjawab, ya mohon maaf, saya kembalikan kepada kita.